Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 4 MI Unggulan Miftahul Huda. Gimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini pelajarannya adalah fikih. Kita akan belajar bersama-sama membahas zakat. Ya, zakat kan termasuk rukun Islam. Nanti bersama Pak Ahmad belajar bersama-sama tentang zakat. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam yang harus kita jalankan. Perlu kita ketahui, ayo kita baca bersama-sama. Zakat berasal dari kata tazkiyah yang berarti tumbuh, berkembang atau dan berkah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut istilah, zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi mengeluarkan harta yang kita miliki diberikan pada orang-orang yang berhak yang sudah ditentukan dan dengan peraturan-peraturan yang ditentukan juga. Itu zakat menurut istilah. Kalau menurut zakat menurut bahasa artinya mensucikan diri atau mengembangkan atau juga berarti tumbuh, itu menurut bahasa. Yuk kita lanjut. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukumnya zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ibadah zakat adalah ibadah yang dapat membantu sesama muslim serta menandakan rasa saling tolong-menolong. Dengan kita zakat, kita berzakat kepada tetangga atau saudara kita yang membutuhkan atau yang dia berhak, maka secara otomatis kita membantu beliau-beliau yang membutuhkan. Contoh, kita berikan kepada orang fakir atau miskin, maka kita membantu kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Itulah manfaat dari zakat. Sekarang bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat? Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ain bagi mereka yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah takaran atau ukuran tertentu atau batasan tertentu untuk mengeluarkan zakat. Sekarang zakat itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal, zakat harta. Kalau zakat fitrah yaitu zakat jiwa, zakat dari jiwa kita sendiri, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Jadi setiap orang muslim wajib mengeluarkan zakat ketika bulan Ramadan. Kemarin itu loh, sebelum hari raya Idul Fitri itu loh. Nah, itu kita semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun yang membayarkan atau yang membelikan beras, yang mengeluarkan adalah orang tua sampean, bapaknya atau ibunya. Akan tetapi saman juga berkewajiban itu diatasnamakan kepada sampean semua, pada anak-anak sampean itu. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kilo. Tapi yang lebih utama, yang lebih pas itu 2,7 on setengah. 2,7 on setengah. 2 kilo 7 on setengah, atau lebih sempurnanya lagi dibulatkan menjadi 3 kilo. Jangan 2,5 kilo,
itu terlalu sedikit. Jadi lebih banyak lebih baik 3 kilo ya, atau paling tidak 2,7 ons setengah. Dikeluarkan dari makanan pokok. Adapun makanan pokok dalam hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zabib atau anggur, atau atik semacam keju. Untuk daerah yang makanan pokoknya selain 5 makanan tersebut, para ulama membolehkan membayar zakat fitrah sesuai dengan makanan pokok di daerahnya, atau dapat diganti dengan uang seharga ukuran makanan pokok tersebut. Jadi kalau dalam daerah kita makanan pokoknya adalah beras. Makanan pokoknya beras. Bila ingin mengganti uang, dibayar dengan uang, maka sesuai dengan makanan yang tercantum dalam hadis tadi, tidak dengan beras atau tidak makanan pokok selain yang tertera dalam hadis tadi. Jadi kita nanti membayar berasnya sebesar 2 kilo 7 ons setengah, atau paling tidak 3 kilo. Waktu pembayaran zakat fitrah sekarang, menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, waktu wajib untuk membayar zakat fitrah adalah memulai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi ketika malam takbiran itu loh, ketika malam takbiran, besoknya hari raya Idul Fitri, malamnya kan takbir, membaca takbir. Nah, ketika membaca takbiran itu waktu yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan membayar zakat fitrah di mulai awal Ramadan itu diperbolehkan. Jadi seperti yang sudah berjalan di MI Miftahul Huda, MI Unggulan Miftahul Huda, sampean dianjurkan untuk membayar zakat fitrah di sekolahan, itu sudah diperbolehkan, meskipun tidak ketika malam takbiran, akan tetapi untuk waktu yang wajib itu ketika malam takbiran. Jadi ketentuan zakat fitrah seperti itu. Karena setiap orang yang menemui 2 bulan, yaitu sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Saya ulangi lagi, setiap orang yang hidup atau menemui sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah atau dikeluarkan zakat fitrahnya. Contoh, ketika ada anak bayi lahir di akhir bulan Ramadan setelah asar sebelum maghrib, maka bayi tadi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sebaliknya, ketika bayi itu lahir ketika setelah isya malam hari raya, ketika sudah takbiran itu bayi itu baru lahir, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Contoh lain, ketika ada seorang yang meninggal sebelum takbiran, sore nanti malamnya takbir, sore kok dia meninggal, maka dia juga tidak wajib membayar zakat karena tidak menemui sebagian bulan Syawal. Atau dia meninggal ketika setelah sholat isya malam takbiran, maka dia wajib membayar zakat fitrah karena dia sudah menemui bulan Syawal, menemui sebagian bulan Ramadan, dan menemui sebagian bulan Syawal. Begitulah tentang sekilas zakat. Untuk kali ini kita bahas zakat fitrah dahulu. Nanti
untuk selanjutnya kita teruskan kepada zakat mal. Kita bahas zakat mal atau zakat harta. Baik anak-anak, untuk tugasnya silahkan bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi dan dikirim ke nomornya Pak Ahmad, nanti akan saya jawab. Setiap anak wajib bertanya, minimal 2 atau 1 lah, gak apa-apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.